hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Kita nyanyikan dari atas. Saya undang semua bangkit diri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Kita nyanyikan sekali lagi rapnya, dan saya mengundang dengan kasih Bapak Arif untuk bisa ke depan memimpin dalam doa pembukaan. Pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Haleluya Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sujud menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat Tuhan, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami, karena Engkau sangat mempedulikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi,
bahkan keluarga lepas keluarga, bahkan imam-imammu yang bertugas pada pagi hari ini. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi mereka sampai pada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, segala kuasa yang tidak Engkau punya, yang berusaha mengacaukan konsentrasi ibadah kami pada pagi hari ini, kami satukan hati kami panggil namamu dan mohon kuasa untuk mengusirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar roh yang tidak Engkau punya, keluar dari tempat ini, juga dari dalam hati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau awali ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya. Terpujilah nama Tuhan saat ini, karena kasih kemurahan Tuhan kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan melalui ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Ialah melalui kesempatan yang indah ini, persekutuan kita bersama dengan Tuhan, kita bisa muliakan nama Dia dengan naikkan satu pujian, Ku Cinta Yesus. Bila aku merenungkan perjalanan hidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut kuucapkan sebagai terima kasihku? Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Kita ulang dari atas. Bila aku merenungkan, bila aku merenungkan perjalanan hidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut kuucapkan sebagai terima kasihku? Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Bait kedua. Kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan
kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ref kedua. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau, Yesus. Bait pertama. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut kuucapkan sebagai terima kasih-Ku? Hanya kata sederhana, ku cinta Kau, Yesus. Ref pertama. Ku cinta Kau, ku butuh Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta Kau, Yesus. Bait kedua. Kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ref kedua. Ku cinta Kau, ku butuh Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku.
lagu yang sebenarnya sudah lama di nyanyian rohani nomor 205. Jika lagu ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, ini mengungkapkan isi hati kita, kita tidak bisa hidup tanpa Dia, karena seberapapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, tidak ada hal yang cukup untuk bisa membalas kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena Dia adalah satu-satunya harapan jiwa kita. Mari saya undang semua bangkit diri, kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus harapan jiwaku. Kita tepuk tangan. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas junjungan. Dialah gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan
harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Bersama suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Bersama suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Silakan duduk. Dialah harapan kita satu-satunya yang bisa menolong kita di dunia, bahkan harapan kita untuk kita bisa bahagia selamanya di surga. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya buka kesempatan atau ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang kira-kira mau ingin saksi? Kalau nggak ada, mungkin minggu depan kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lembutkan hati kita, sebab hati yang lembut itulah tanah yang baik, yang bisa menerima benih itu, sehingga benih itu bisa bertumbuh, berbunga, dan menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, sampai buah yang manis di hadapan Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Firman-Mu sungguh ajaib. Kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Mari kita undang semua berdiri. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sekali lagi, sungguh kurasa kekuatan-Mu, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalan.
nyanyikan sekali rapnya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu yang aman. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh Tuhan, dalam hidup manusia di bumi ini, entah berapa lama Engkau izinkan kami hidup, kami memerlukan firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan adalah kuasa Allah yang menyelamatkan segala bangsa di dunia ini tanpa kecuali. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau telah menyatakan kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Engkau menyertai mereka dalam perjalanan yang penuh dengan mara bahaya. Engkau menampakkan diri sebagai tiang awan pada waktu panas. Waktu malam Engkau menyatakan diri-Mu sebagai tiang api untuk menerangi perjalanan. Dan Engkau yang memimpin secara langsung langkah-langkah Israel dan membimbing jalan mereka, serta menjawab segala kebutuhan mereka di dalam perbuatan dan kenyataan pemeliharaan. Setiap persoalan mereka Engkau yang menanggung dengan firman-Mu yang penuh keajaiban. Tuhan, kami ingin mengalami hal-hal yang semacam itu berjalan bersama dengan Engkau. Tetapi seringkali hati kami keras, menjadi tanah hati yang menolak, sehingga kuasa firman itu tidak mau bekerja dalam kami. Kali ini Tuhan, kami sekali lagi mendapat kemurahan Tuhan untuk beribadah. Biar kiranya Engkau lembutkan hati kami, lunakkan hati kami, rendahkan hati kami untuk menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kita mendapat kesempatan, saudaraku, sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu tentunya bukan hanya kita lewati begitu-begitu saja, tetapi dalam setiap ibadah Tuhan itu akan menjawab segala masalah kita. Hanya saja kita tidak peka terhadap jawaban Tuhan, dan kita bersikukuh dengan kekerasan hati kita, sehingga firman itu tidak mendapat kesempatan untuk bekerja lebih dalam. Saya mau mengatakan sesuatu, saudaraku, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu di dalam kehendak bebasnya. Sebagaimana Allah itu ada, bagaimana Allah itu punya sifat,
segala sifat tabiat Allah yang baik itu diberikan kepada manusia. Pada dasarnya manusia itu baik, saudara. Oleh sebab itu kita ini bersalah kalau kita itu membenci kepada sesama kita. Manusia itu menjadi jahat itu oleh karena dia kehilangan kesadaran dan dia dipermainkan dan dia ditipu oleh iblis. Jadi tugas kita bukan untuk membenci orang, saudaraku, tetapi justru untuk mengasihani, untuk menyadarkan. Tetapi seringkali kita akan gagal. Kenapa? Oleh karena kita sendiri tidak mampu. Oleh karena kita sendiri tidak siap untuk ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kehendak bebas itu adalah kehendak Allah yang diberikan kepada manusia. Allah tidak pernah memaksa. Oleh karena Allah itu sendiri tidak mau dipaksa. Allah itu tidak mau dicobai. Oleh karena Allah itu sendiri tidak suka dia dicobai oleh kejahatan. Sebab itu, saudara, manusia yang diperbodoh oleh iblis, maka dia mencoba Allah. Dia mencobai kesabaran Allah. Dia mencobai pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Tuhan. Maka hasilnya, manusia itu semakin lama, semakin jauh, dan semakin terpuruk di dalam keadaan. Tetapi Tuhan adalah tetap Tuhan. Dia yang penuh kasih setia. Dia yang adil dan benar. Dia bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Dia bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Sekalipun manusia itu sudah terhilang, dan manusia itu di dalam keadaan berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan hanya menanti kematian dan penghukuman. Tetapi Allah tidak berpangku tangan dalam hal ini. Manusia tidak sanggup ke surga untuk menuntut Allah. Tetapi Allah yang mau datang ke dunia di dalam Kristus Yesus. Dia adalah firman dan Roh Kudus. Dan hal ini, saudaraku, agama besar di dunia mengaku bahwa Yesus adalah Kalimatullah. Yesus adalah Rohullah. Dia adalah firman dan Roh Allah yang berwujud manusia. Mengapa dia tidak berwujud malaikat? Oleh karena yang diurusi bukan malaikat. Yang diurusi adalah manusia. Oleh sebab itu dia menjadi 100% manusia. Dia bisa merasakan segala penderitaan manusia ini. Bahkan sampai dia bawa di atas mezbahnya, yaitu salib itu. Dan dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas segala perbuatan salah manusia yang mau menerimanya. Tetapi kalau manusia itu tidak mau terima, saudaraku, Tuhan juga tidak memaksa kok. Saudara pernah mendengar cerita tentang 4 macam tanah yang ditaburi benih? Benih itu adalah firman Allah. Padahal kita baru menyanyi tadi, firman itu sungguh ajaib. Firman itu kuasa Allah, kekuatan Allah. Tetapi dia tidak bekerja apabila manusia itu sendiri tidak mau untuk ditolong. Ini yang paling bahaya, saudara. Sehingga manusia itu mempunyai kesombongan dan dia melakukan segala sesuatu dengan suatu pemikiran bahwa dia menyenangkan hati Tuhan. Padahal semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena manusia itu mendekatkan dirinya, dia merasa beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan hati yang keras dan dengan kebodohan, kebebalan yang luar biasa.
Sehingga Tuhan pernah menegur, bangsa ini datang kepadaku hanya dengan mulutnya, tetapi hatinya itu jauh daripadaku. Terus apa artinya saudaraku kalau kita itu ibadah semacam itu? Kita kelihatannya alim di dalam ruang gereja. Tetapi sebetulnya ibadah itu saudaraku di luar sana loh, di luar gereja itu baru ibadah. Kalau di dalam gereja ini ya ibadah, tapi latihan, saudara. Gereja ini adalah training center di mana kita dilatih oleh Tuhan tentang ketertiban, ketekunan, tentang mendengar, tentang memperhatikan, tentang berkomitmen untuk melakukan, dan setelah kita keluar dari gereja ini, kita menunjukkan kuasa ibadah itu. Pertama, di dalam rumah tangga, saudara. Itu yang paling dekat dengan kita. Bagaimana kita menunjukkan kuasa ibadah itu telah mengubahkan kehidupan kita. Seorang suami, tapi seorang suami ya gitu saudaraku. Kalau dia bersikukuh, enggak mau, ya Tuhan juga tidak pernah memaksa. Tapi harus ada penolong yang bisa take over itu. Harus dimulai dari yang ngerti. Seringkali orang Jawa mengatakan sing waras ngalah. Ya itu maksudnya saudara. Yang ngerti itu ya itu jalan dulu lah. Jadi saling menopang, memberikan sesuatu yang baik dengan suatu harapan. Kita nyanyi Yesus harapan jiwaku, oke bagus. Tapi bagaimana dengan pengharapan kita kepada orang-orang di sekeliling kita? Seringkali kita tanpa sadar. Maka pagi ini Tuhan memberikan pengarahan kepada kita supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat dan supaya kita tahu bagaimana sih posisi kita sekarang ini. Nah ini yang penting. Kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Persembahan. Persembahan ini adalah suatu pemberian, dapat berupa sebagai ibadah, abudah, melayani. Ya, itu merupakan suatu pemberian atau persembahan, tapi persembahan itu yang benar. Terus? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan ada ibadah yang sejati. Tetapi kan ada juga ibadah yang enggak sejati. Jadi ibadah yang tidak sejati itu adalah suatu ibadah yang mau menonjolkan diri, mau mengambil alih kemuliaan Tuhan. Ini adalah warisan dari iblis yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia ini sulit untuk merendahkan hati, melembutkan hati, dan mau bersabar untuk menghadapi ibadah yang sejati. Dan kalau kita runut saudaraku, ayat ini mengatakan ibadah itu ada ibadah yang sejati. Tapi dimulai dengan kata kalimat yang mengatakan ayat 1 tadi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi kalau kita ini bisa ibadah secara tepat dan benar, itu bukan dari diri kita sendiri yang harus ditonjolkan. Tetapi kita dengan kesadaran penuh kita mengerti bahwa ibadah itu dimulai dari kemurahan Allah itu sendiri. Kalau kita tidak dapat kemurahan Tuhan, saudara,
Kita bisa beribadah kok. Banyak orang-orang lain itu yang beribadah. Dalam segala bentuk mereka itu beribadah. Tetapi kalau kita teropong ibadah mereka itu, saudaraku, jauh dari pengertian bahwa ibadah yang sejati itu adalah dari kemurahan Allah itu sendiri. Saudara mungkin bertanya, kemurahan macam apa itu? Kemurahan macam apa? Kalau kita teliti, saudaraku, sebagai suatu nasihat dari Rasul Paulus mengatakan, semua itu dari kemurahan Allah. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita ini, secara jasmaniah ini, baik kehidupan rohani kita ini, menjadi suatu persembahan yang hidup. Loh, hidup. Bukankah orang-orang lain itu juga beribadah di dalam keadaan hidup? Saudara, hidup di sini, saudaraku, adalah satu kehidupan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Kalau kita mau tahu, saudaraku, jangan kita mempersembahkan segala sesuatu yang sifatnya mati, tetapi hidup, ada aktivitas. Kalau di dalam hukum Taurat itu, binatang hidup dimatikan, dipersembahkan. Itu Taurat. Tetapi sekarang, saudaraku, di dalam Kristus, yang mati itu dihidupkan untuk dipersembahkan. Kebalik, saudaraku. Zamannya sudah berubah. Jadi kita tidak ibadah itu dengan tradisi, dengan budaya, dengan itu semua tidak salah. Tetapi inti dari ibadah itu ialah satu kehidupan yang baru itu loh, untuk melayani Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan yang kita anggap itu sudah betul, kita anggap itu sudah menyenangkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya itu kehidupan yang busuk, kehidupan yang mati. Orang mati itu akan menjadi bau busuk. Saudara ingat itu Lazarus. Sudah 4 hari dia mati Tuhan. Pastilah dia berbau busuk. Tapi Tuhan mengatakan buka kuburan itu. Tidak peduli mati 4 hari atau berapa, buka kuburan itu, aku akan membangkitkan dia. Lah ini loh, kuasa kebangkitan itu di situ. Sejatinya kita ini sudah mati di dalam dosa. Tetapi Tuhan itu menghidupkan kita dari maut itu. Mungkin kita juga bertanya gini, enggak Tuhan, itu ada orang yang masih hidup. Sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan, dia melayani. Tetapi firman Allah mengatakan, dia mati di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat ya, pendulum lonceng itu ya, dia masih jalan. Pada waktu pir dari penggerak utamanya itu sudah kendor, sudah tidak ada power. Dia masih jalan, saudara. Tapi dia jalannya itu sudah bukan dari dorongan pirnya itu tadi, bukan. Tapi dia itu memang secara kinetik, dia itu mengayun. Tapi ayunan semacam ini, tanpa support dari pir yang menggerakkan, lama-lama dia ayunannya makin lama makin pendek, dan mati, diam. Itu sebagai contoh. Jadi kalau manusia itu kelihatannya masih dia bekerja, masih ada pelayanan, kesibukan, sebetulnya di hadapan Tuhan, apabila ibadah itu ibadah yang salah, maka dia itu di hadapan Tuhan mati. Tidak ada yang baik. Kita akan dikuatkan dalam Efesus 2 ayat yang pertama, keempat, 5, 8, dan seterusnya. Efesus 2. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ini sudah mati, saudaraku. Enggak, kita ini masih hidup. Sudah mati, saudaraku. Karena tujuan kita hidup ini untuk mati memangnya. Mau kemana, saudaraku?
mau kemana? Saya tadi mendengar nyanyian itu saya terharu. Ku tahu di sana dia menunggu saya. Ada satu tempat yang mulia. Waduh, saya setiap kali nyanyi itu sampai bait itu saya meleleh air mata. Oleh karena harapan kita ya cuma itu, saudaraku. Apalagi kita yang sudah menjelang usia senja, ya. Kita sudah tidak melihat kawan-kawan kita yang dekat, kita kesepian, kita mau turun ke generasi bawah, mereka sudah beda dengan kita, sudah tidak ada lagi satu matching dalam pembicaraan atau dalam tata krama. Kita sudah kehilangan banyak. Mau apa? Maka kita hanya punya satu harapan, yaitu Dia yang menunggu kita di sana. Oleh sebab itu, kita wajib mempersiapkan diri kita selagi kita hidup di bumi ini, supaya kita tidak kecewa manakala kita harus kembali kepada Sang Khalik. Dan Tuhan mengingatkan, sesungguhnya kita ini sudah di dalam vonis kematian, oleh karena dosa dan pelanggaran. Ya. Ini firman Tuhan, saudaraku. Kita kalau mau mengeraskan hati silakan. Tapi tidak saya anjurkan. Oleh karena firman Allah ini bertujuan untuk mengingatkan, untuk menasihatkan. Rasul Paulus tadi di dalam rumah tadi mengatakan, aku menasihatkan kamu. Karena di dalam firman itu gitu, saudaraku. Ada teguran, ada pernyataan kesalahan, ada nasihat, dan ada pengajaran. Dan semua ini, saudaraku, jarang ada orang yang tulus untuk menyukai firman itu. Dan mereka sering memalingkan muka dan telinganya untuk mendengarkan perkara-perkara yang lain. Tetapi setiap kali kita datang di gereja, maka yang kita dengarkan adalah firman yang berkuasa untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau kita mau, saudaraku, dinyatakan, selesai. Kita mengeraskan hati, firman itu menegur kita. Kalau kita melembutkan hati, maka firman itu akan berubah menjadi suatu nasihat. Dan kalau nasihat itu diturut, maka kita akan menjalani suatu pengalaman yang merupakan suatu pengajaran hidup dalam perjalanan hidup kita. Itu memang firman Tuhan itu begitu. Seringkali orang enggak suka. Siapa sih orang yang mau suka dinyatakan kesalahannya? Kan enggak mau. Apalagi ditegur, wah tambah marah dia. Mungkin kalau dinasehati dia mikir-mikir, tapi belum tentu diturut. Tapi kalau itu diturut, maka timbul pengalaman-pengalaman baru dalam hidup itu. Dan itu menjadi satu pengajaran, pelajaran bagi kehidupan kita. Ini Tuhan mau mengajar kita. Kita ini sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Allah itu yang penuh kasih dan rahmatnya yang besar. Terus? Oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Iya, terus? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita ini diselamatkan. Boleh jadi kita ini bisa mati, saudaraku, oleh karena kemanusiaan kita. Itu no problem kalau di hadapan Tuhan. Tidak ada masalah itu. Atau kita masih tinggal hidup pada waktu hari kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena di dalam Kristus ada satu janji, yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan diberi tubuh
kemuliaan tubuh kebangkitan yang baru. Sedangkan yang masih hidup, dia akan mengalami keubahan tubuhnya untuk menjadi tubuh yang dimuliakan dan menjadi sama dengan mereka yang sudah mati. Akan berada di dalam satu tubuh kemuliaan. No problem, saudara. Oleh sebab itu hati kita tenang. Kita tidak mikiri yang mengerikan, tidak. Lah terus yang mati duluan ini gimana? Dia ada di Taman Firdaus bersama dengan Yesus. Masa seorang penjahat boleh masuk Firdaus? Apalagi kita yang berharap kepada Kristus. Maka kita pun juga akan memiliki keadaan yang sama. Mendapat suatu ketenangan, ketentraman yang baik. Tetapi yang jelas di sini, Tuhan mau mengatakan bahwa kita semua mati dan membusuk. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya menghidupkan kita melalui siapa? Melalui Kristus yang mati. Lu orang mati kok nulungi orang mati. Ini biasanya orang cuma mengerti setengah. Dia tidak mau meneruskan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Ini yang menjadi penyakit bagi orang-orang yang tidak setuju dengan iman Kristiani. Terutama iblis. Maka dipotong. Kan selalu dikatakan bagaimana Tuhan kok bisa dipetenteng di kayu. Tuhan cap apa ya? Tuhan kok bisa mati ya apa? Tuhan kok doyan mangan. Saudara, sangat dangkal. Segala apa yang dikerjakan oleh Yesus seperti manusia biasa, seperti yang tadi saya katakan. Firman dan Roh Kudus itu mengekajawantahkan dirinya menjadi sosok seorang manusia, Yesus. Dan dia merasakan segala penderitaan kita. Oleh sebab itu Allah mengangkat dia sebagai imam besar yang sanggup merasakan segala derita apa yang ditanggung oleh sesama manusia. Yang diurusi itu manusia, saudaraku. Oleh sebab itu dia harus menjadi manusia dan dia bisa mati, dibunuh sebagai manusia, kemanusiaannya mati. Tetapi oleh karena dia itu mempunyai hakikat ilahi di dalamnya, maka di dalam kematian itu justru dia menunjukkan kemenangannya atas maut, dan dia hidup, dia bangkit, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah dia menjanjikan, dia akan kembali untuk sidang jemaatnya, untuk mengadili orang yang hidup dan orang yang mati. Dia adalah hakim yang adil. Kita ini mempunyai pengharapan di dalam ibadah itu semacam itu, saudaraku ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita ini telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya, kita ini diselamatkan. Terus ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang itu yang sok sombong dalam ibadahnya. Merasa dia bisa melakukan segala perintah Tuhan. Tetapi lihat dulu dasarnya. Dia ngerti enggak? Kalau dia itu harus mempersembahkan segala ibadah itu dengan tubuh yang hidup. Aku hidup. Tidak, kata Tuhan, engkau mati. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, maka kita mengatakan, aku hidup. Maka itu adalah kehidupan yang baru oleh kasih karunia.
Dan itu yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Itu Tuhan yang sangat memperhatikan. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang satupun yang merasa sombong oleh karena dia bisa beribadah. Apalagi ibadahnya itu untuk tontonan, saudara. Maka Tuhan menganggap dan memandang itu sebagai suatu kekejian. Tetapi orang yang beribadah dengan bersyukur kepada Allah, dan dia mengakui bahwa dosa-dosanya telah membunuh, mematikan dia dalam maut, tetapi Allah itu menebus dan membangkitkan dia dari kematian kekal. Dan dia mulai mau beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dibaharui di dalam Yesus Kristus. Kita ini buatan Allah yang sudah rusak oleh dosa, tetapi diciptakan di sini di dalam Kristus Yesus. Itu adalah dibangkitkan atau dibaharui di dalam Kristus Yesus untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Untuk melakukan pekerjaan baik. Salah satu pekerjaan baik itu adalah kita mau menghargai Tuhan di dalam bentuk ibadah. Itu baik. Kalau satu ini, saudaraku, kita tidak mengerti, jangan harap bisa mengerti yang lain. Oleh karena di dalam ibadah ini, saya kembali lagi, ada training center, di mana kita belajar, di mana kita menerima komando dari yang maha tinggi, dari Tuhan, supaya kita memperkenan hati Tuhan dan menyenangkan Dia. Ini baru ibadah yang sejati. Ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik, terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalam kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, saya akan berjalan terus, saudaraku. Ibadah ini harus punya dasar. Saudara. Ibadah ini harus punya dasar. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, saudara ya. Jadi Tuhan tadi mengatakan telah membebaskan kita dari maut dan kita dihidupkan untuk diberi kesempatan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang aktif dan hidup, yang tidak membusuk. Ya. Dan firman Tuhan dalam Ibrani 11 memperingatkan, segala perbuatan-perbuatan ibadah itu yang memperkenan Allah itu harus dimulai dari iman yang benar. Oleh sebab itu saya tadi mengatakan apa? Kalau orang itu ibadah aja sudah tidak mau, tidak ngerti. Yang lain itu tidak bisa dia kerjakan. Dia tidak akan memperkenan hati Tuhan. Oleh karena apa? Tidak pernah dengar komando. Tidak pernah mendengar suatu pengajaran atau nasihat. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu tanpa dia mendengar terlebih dulu? Oleh sebab itu tidak salah kalau firman Allah mengatakan, iman itu datangnya dari mendengar firman Kristus. Apa yang kita dengar kalau kita tidak di dalam ibadah semacam ini? Ayo saya mau tanya sekarang. Kalau kita di rumah, kalau kita di kantor, kalau kita di pasar, kalau kita di toko, apa yang kita dengar di sana?
Apakah itu komando Tuhan? Yang kita dengar adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kita tahu adalah bagaimana kita harus beruntung, harus sukses di dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak salah, saudaraku. Tetapi ingat, itu akan menjadi salah kalau kita tidak mau berbagi keadilan dengan Tuhan. Yaitu kita menghargai saat-saat ibadah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya iman itu terbangun dengan benar. Bukan iman yang salah. Iman yang diperdengarkan, yang kita dengarkan. Dan itu akan terbangun dalam kehidupan kita. Dan semua ibadah yang didasari dengan iman itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Seperti Rasul Paulus tadi mengatakan, itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Dimulai dari iman itu. Ya. Ayat yang ke-6 ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Manusia itu mengatakan, orang Jawa bilang jaluk diwongke. Bagaimana dengan Allah? Apa kita menganggap Allah itu tidak ada? Kalau dari manusia enggak diwongke gitu. Kita mau menganggap diri kita aja yang lebih nomor satu dari Tuhan. Bagaimana orang ini bisa beribadah? Ya. Terus? Ayat yang ke-7. Enggak, ayat yang ke-6 belum selesai. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah itu memberi upah, saudara. Upah di sini, saudaraku, adalah reward, adalah penghargaan, adalah kemuliaan. Kalau manusia ini, saudaraku, kalau kita berbuat sesuatu dan kita menolong orang lain, kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, kita layak loh mendapat upah. Justru saya melihat, saudaraku, gereja Tuhan itu nakalan. Mulai dari kecil itu saya perhatikan, gereja ini gimana sih? Orang itu disuruh berbakti, disuruh mengambil bagian, disuruh memberikan waktunya berlebihan, dan dikatakan bahwa itu nanti pengorbanan Tuhan nanti yang ganti. Oh, enggak, saudara, enggak begitu, enggak begitu. Dasarnya itu apa? Gereja itu kok kayak gitu tuh dulu dasarnya apa? Medit. Medit, saudaraku. Padahal firman Tuhan mengatakan orang kikir itu dosanya sebanding dengan seorang pezina. Dosanya sebanding dengan dosa-dosa pembunuh, dosa-dosa yang jahat lainnya. Di antaranya itu ada kikir. Enggak ada waktu, tapi saya akan tunjukkan itu di 1 Korintus 6, itu ada ayat yang beruntun yang mengatakan itu. Bahwa dosa kikir itu terselip di antara dosa-dosa besar lainnya. Gereja itu, saudaraku, sering menghimbau, atau saya katakan itu malah mau memberikan upah, reward. Bagaimana orang-orang yang melayani gereja? Bagaimana dengan mereka yang full timer, yang mereka betul-betul tidak lagi mengharapkan income dari luar? Ataupun mereka yang part timer,
yang mau berjerih lelah untuk melayani ibadah dalam gereja. Mempersiapkan segala sesuatu, menyapu, membersihkan, ganti lampu, atau apapun yang dia bisa kerjakan. Apakah gereja tutup mata dengan orang-orang semacam ini? Bagaimana dengan para pimpinan? Pimpinan sekolah minggu, pimpinan kaum muda, pimpinan apapun, paduan suara dan lain sebagainya. Gereja harus bisa meniru sifat Allah, yaitu memberikan reward kepada mereka. Kalau Allah memberikan upah, bagaimana dengan gereja Tuhan yang memperlakukan orang-orang yang mau bekerja secara kikir? Saudara, ini diajarkan supaya kita menjadi gereja itu tahu berbagi, bukan hanya hidup egois untuk diri sendiri, tetapi di dalam ibadah itu kita bisa melihat dan menghargai jerih lelah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Ini, saudara. Ya. Jadi Tuhan akan memberikan itu seperti bagiannya sebagai upah. Terus kita akan masuk di dalam sesuatu yang lebih penting. Bagaimana sikap kita di dalam ibadah? Ya. Bagaimana sikap kita di dalam ibadah? Kita melayani Tuhan tentunya dengan tubuh yang hidup, tubuh yang baru, manusia baru, bukan lagi kita tubuh yang mati oleh karena dosa, tetapi justru kita memiliki janji Tuhan adalah tubuh yang hidup kekal. Nah, ini kita akan melihat, saudaraku, bagaimana sikap kita di dalam melayani Tuhan. Kita masuk di dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang ke-6 kita mulai. Ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Nah, ini perhatikan dulu, saudaraku. Kita ini kalau sebagai anak dan kita ini menjadi anak-anak Allah, maka kita ini bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi karena roh Allah itu ada di dalam kita, maka kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba kita kontrol. Adakah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita saat ini? Saya tidak menghakimi dan saya tidak bisa tahu. Tetapi saya mau jawaban ini dari hati kita yang jujur. Jikalau kita ini menjadi anak-anak Allah, maka hidup kita ini dipimpin oleh roh Allah. Dan kita tidak suka lagi terhadap segala keduniawian yang membawa kita untuk menjauh, menjadi setru Allah. Itu yang jelas begitu, saudara. Ya. Seorang anak itu seharusnya dia punya hormat kepada bapaknya. Dan seorang hamba itu, apakah kita ini hamba? Apakah kita melayani Tuhan? Atau kita masih menjadi hamba, tapi hamba dosa? Itu kita masing-masing yang akan menjawab. Dan kita tahu posisi kita ini sebagai seorang anak yang menghormati bapaknya, atau seorang hamba yang juga menaruh hormat kepada tuannya. Ya. Terus, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Nah, ini saudaraku sebetulnya ini adalah salah satu bagian dari pengajaran tahbisan. Jadi di dalam melayani Tuhan,
saudara. Pastikan diri kita ini anak atau hamba. Kalau kita ini anak, ya kita harus menghormat. Nah kalau kita ini hamba, kita ini harus tahu hormat juga, tapi disertai dengan suatu kewajiban yang sudah kita terima sebagai imam-imam yang melayani. Nah, kalau kita sudah menerima sebagai imam-imam yang melayani, ingat loh, Tuhan itu memberi reward. Tuhan itu tidak mau dia memerintah tapi tanpa dia memberikan sesuatu. Dia akan memberikan anugerah kepada kita. Semakin hari semakin banyak anugerah yang diberikan. Tetapi di sini ada teguran yang nyata mengatakan, hai para imam yang menghina namaku. Bisa tanpa sadar, saudara. Oleh karena itu merupakan satu kebiasaan dan dianggapnya bahwa itu bisa dilakukannya sendiri dan dia melakukan pelayanan-pelayanan itu dengan rasa bahwa dia mampu. Ingat, kita ini sudah mati kata Tuhan, tapi dibangkitkan untuk boleh kemurahan. Dan oleh kemurahan itu kita dikasih kesempatan melayani, dikei upah lagi. Tapi jangan coba-coba kalau kita ini mau melayani di luar prosedur atau rencana Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita bisa kelihatan sebagai imam, tapi menghina Tuhan tanpa kita sadari. Pertama-tama yaitu tadi menghinanya itu karena masih tidak Tuhan-Tuhanan, aku bisa kok melayani. Banyak ini terjadi saudaraku di dalam gereja. Tetapi kamu berkata, dengan cara mana bagaimana kami menghina namamu? Ini kan pertanyaan. Tapi pertanyaan ini kan kita bisa mendengar dan kita bisa menimbang ya. Ini pertanyaan orang apa ini? Orang bodoh. Sudah ditegur, tapi dia masih tanya, dengan cara bagaimana kami menghina Engkau, Tuhan? Bebal. Kebodohan itu melekat. Ayat 7 sebagai jawabannya. Ayat Kita yang lihat. ke-7, maka kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ini artinya saudaraku, melayani dengan tidak bertanggung jawab. Melayani dengan sembrono. Oleh karena dia tidak menganggap Allah, dia menganggap dirinya yang bisa. Ya suka-suka aku kan. Aku mau melayani boleh, tidak melayani juga tidak apa-apa. Ada urusan apa? Aku mau seneng untuk datang, ya aku datang. Tidak datang juga tidak apa-apa. Ada ikatan apa? Ini orang yang melayani tanpa pengertian. Dan orang semacam ini, saudara, menimbulkan bahaya atas dirinya sendiri. Ya. Jadi pelayanan ini bukan untuk pelayanan secara sembrono, tetapi pelayanan ini harus dilakukan dengan penuh hormat dan kita mengingat bahwa Tuhan itu sudah sedemikian baik di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini adalah teguran
bagi orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Jadi persembahan itu jangan sesuatu yang tidak kita suka. Ada sesuatu yang kita suka tetapi kita tidak memberikan. Tetapi pemberian itu, ibadah itu adalah suatu pengorbanan yang baik, yang mulus dari kehidupan kita. Jangan ada sesuatu yang cacat yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Tidakkah itu jahat? Di dalam Taurat itu saudaraku, dan hal ini pernah terjadi pada masa Yesus, pada waktu orang-orang mempersembahkan persembahan di Bait Allah. Maka halaman Bait Allah itu dipakai oleh orang Yahudi sebagai pasar. Dan dia menjual binatang-binatang yang sudah direkomendasi, yang sudah diberikan label, ini halal untuk dipersembahkan. Tetapi harganya ditinggi-tinggikan. Sedangkan orang-orang miskin yang dari daerah-daerah sekitarnya membawa domba untuk persembahan. Oleh imam-imam itu dikir, artinya itu diuji. Wah, ini tidak halal untuk dipersembahkan, tidak boleh dipersembahkan, bawa pulang, kamu harus beli. Ini ada suatu tindakan dari orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat, memanfaatkan ibadah itu untuk jadi pasar, mengambil keuntungan. Uang pun juga gitu. Kalau uang itu dipersembahkan untuk Tuhan, itu harus ditukar dulu. Menjadi persembahan uang yang halal untuk dipersembahkan. Ada penukaran uang. Dan harga uang itu jadi mahal, oleh karena harus ditukar. Kalau tidak ditukar, maka uang yang dibawa oleh orang-orang Yahudi itu untuk dipersembahkan itu tidak halal. Sudah dari dulu, saudaraku, modelnya itu kayak gitu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan apa pada waktu itu? Tuhan Yesus melihat hal itu, satu perbuatan yang tidak layak di dalam ibadah itu. Bisa ada satu cacat yang semacam itu. Maka Yesus mengambil tali dan dia menghajar orang-orang pedagang di situ. Dan dia melepaskan itu burung-burung merpati. Dia melepaskan kambing, domba, sapi dan lain sebagainya. Dia jungkir balikkan itu meja-meja penukar uang dan lain sebagainya. Terjadi satu gerakan yang luar biasa. Penyucian di dalam ibadah. Supaya ibadah itu jangan dikotori dengan perkara-perkara yang semacam itu. Orang mencari keuntungan finance di dalam ibadah-ibadah. Tuhan tidak suka. Akibatnya yaitu sembrono. Binatang-binatang yang buta, yang tidak layak dipersembahkan, itu yang diberikan. Dan itu merupakan suatu kejahatan. Kita melayani Tuhan, kita sembrono. Kita memberikan yang cacat kepada Tuhan. Itu Tuhan tidak suka dalam hal ini, saudaraku. Terus, ayat yang ke-9, maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. iya. Kalau hal ini kita persembahkan kepada tuan kita, atau kepada pimpinan kita, atau kepada pembesar seorang bupati, maka itu justru bukan sesuatu yang baik, tetapi suatu penghinaan. Jadi tanpa sadar loh saudaraku, kita ini sering mengecilkan kemurahan Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini tadinya orang yang sudah tidak berdaya, divonis mati, tapi kita ini dihidupkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Diberi kesempatan untuk menjadi imam.
Dan bagaimana dalam melakukan pekerjaan imamat kita itu, kita ini sering sembrono, saudara. Padahal kita mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebagai ayat-ayat penutup, kita membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-9. Demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, Orang yang tidak adil, yaitu tadi saudaraku, hidup tidak mau berbagi dengan Tuhan. Semua untuk dirinya sendiri. Ibadah nomor selikur. Tetapi diri sendiri itu yang lebih penting, ya. Orang yang tidak adil, terus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. orang semacam ini firman Tuhan bilang tidak bakalan dia akan menemukan atau masuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Fatal loh saudaraku. Fatal. Bukan saya nakut-nakuti loh, bukan. Tapi ini firman yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak bertindak adil, tentunya kepada Tuhan dan kepada sesama, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil dalam hal apa? Berbagi waktu, itu yang paling kecil. Yang saya fokuskan pada khotbah ini, yaitu kita tidak mau ibadah. Tuhan berikan waktu bertahun-tahun kepada kita. Kita boroskan, saudaraku. Kita tidak menganggap ibadah itu penting. Terus, Janganlah sesat, jangan sesat. orang cabul, Orang cabul, penyembah berhala, penyembah berhala, orang berzina, orang berzina, banci, banci, orang pemburit, gay, sama lesbi, ya. Terus pencuri, pencuri, orang kikir, lah ini menyelinap di situ. Orang kikir. Terus pemabuk, mabuk, pemfitnah, pemfitnah, dan penipu ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. iya. Ketidakadilan itu, saudaraku, di hadapan Tuhan sejajar dengan dosa-dosa lain. Di antaranya yang tadi saya singgung, sikap gereja itu tidak boleh pelit. Kikir itu juga termasuk di dalam jajaran dosa-dosa itu. Saya tidak mau hal itu terjadi di dalam gereja kita. Oleh sebab itu kalau saya baca Allah itu murah hati atau sempurna, dan dia memberi upah kepada orang yang melayani, maka gereja pun harus punya tabiat seperti Allah. Nanti ada yang bilang, saudaraku, oh kalau gitu kan tidak rohani. Rohani, tidak rohani. Yang saya tahu bahwa gereja itu harus loman, harus murah hati. Sebagaimana Allah itu sempurna. Sempurna itu salah satu adalah tindakan murah hati. Maka gereja ini pun harus murah hati. Yaitu, saudaraku, yang harus dilakukan di dalam kita berjamaah. Terus Ayat yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, jadi kalau kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menguduskan kita, akan menyucikan kita. Jangan mimpi, saudaraku, bahwa kita ini kadang-kadang, saya dulu ya nggak ngerti ya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Apakah bisa kita ini menyucikan diri kita? Nggak bisa. Kalau manusia itu bisa menyucikan dirinya sendiri,
Tidak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Kalau kita ini bisa suci oleh karena firman itu, dan kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus yang memberikan Roh Kudusnya itu kepada kita, kita akan menjadi suci oleh karena Kristus itu suci. Kita akan menjadi benar oleh karena Kristus itu benar. Kita akan menjadi sempurna karena Allah itu sempurna. Ini yang harus menjadi jalan kehidupan kita. Ayat terakhir 19. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Iya, bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu dia berdiam. Terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Terus dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu ini bukan milikmu sendiri. Harus mau mendengar, menghormati, dan mau diatur oleh firman Tuhan. Terus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sebagai, mungkin ini tidak enak, sebagai budak belian dari Allah, sebagai dolos, sebagai budak, bukan budak biasa, budak belian, yang artinya kita tidak punya kehendak, tetapi kita nggak usah minder. Tuhan kita ini adalah Allah yang maha besar. Kalau kita ini dolos, orang sebagai budak belian, tetapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tepat sekali. Dan dia mempunyai perasaan juga sebagai seorang dolos. Oleh karena dia pernah menjadi manusia. Jadi tidak usah kecil hati, saudaraku. Di dalam kita mengikuti jalan Tuhan, segala kepahitan hidup yang kita alami, maka justru itu merupakan suatu pelajaran buat kita. Tetapi Tuhan tetap melanjutkan pengiringan perjalanan hidup kita yang dikatakan tadi sebagai tiang awan dan tiang api yang menyertai kehidupan kita. Amin. Kita akan nyanyi sebuah nyanyian, firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Refresh. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa. Kita bangkit berdiri. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu
malam hari. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan nasihat-Mu. Engkau telah menyatakan segala apa yang menjadi kekurangan kami. Bahkan Engkau mau menegur kami. Namun Engkau juga mau menasehati dan mengajar kami. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dimampukan menjalankan apa yang Engkau ajarkan, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling tolong menolong satu antara yang lain. Tuhan, ajarkan kami untuk beribadah dengan baik, dengan penuh hormat kepada Engkau sebagai Bapa, dengan penuh hormat kepada Engkau sebagai Tuhan yang memelihara kami. Berikan kami hati yang menerima sebagai seorang budak pilihan yang tidak memiliki kehendak, tetapi kami menyerahkan kehendak kami di dalam tangan-Mu. Maka Engkau yang akan memuaskan hati kami. Engkau yang akan memuaskan segala hasrat kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Mungkin terasa agak keras, tetapi ini semua adalah kasih karunia yang mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya kami sudah tidak ada kelayakan apa-apa, tetapi Engkau yang memilih kami dan mencari kami di bumi ini dan menjadikan kami sebagai imam-imam dan raja-raja yang berkemenangan, menjadi milik Tuhan yang dikasihi secara pribadi. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada pengumuman. Baik, saya akan membacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu yang diadakan jam 4 sore. Untuk hari Senin ada ibadah doa pagi yang diadakan jam 5:30 pagi Bapak Ibu. Untuk hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan jam 5.